sekarang kita akan masuk ke tahapannya. Bagaimana sih melakukan TNA? Nah, jadi apa yang form yang udah di-share oleh Pak Edung sebenarnya ringkasan dari 4 kegiatan ini. Jadi 4 kegiatan ini yang tahapan yang kita lakukan dalam melakukan TNA. Jadi ini 4P ya. Satu adalah kita lakukan persiapan, setelah itu kita merencanakan, setelah itu kita melaksanakan, dan setelah itu kita melakukan pengajuan anggaran. Nah, ini 4 tahapan yang secara runut kita lakukan dalam hal terkait dengan lakukan TNA. Nah, form yang sudah di-share oleh Pak Edung sekali lagi itu bagus banget, tapi itu adalah intisari dari 4 tahapan ini. Nah, idealnya tadi ini masing-masing tahapan itu ada kegiatannya. Nah, saya mau sharing ke teman-teman ya. Kalau Pak Edung udah expert, udah langsung kompilasi dari ini, jadi tinggal 2 form gitu ya Pak Edung ya. Jadi itu sebenarnya intisari dari 4 tahapan ini gitu ya. Nah, saya mau sharing dulu ke teman-teman tahapan ini melakukan apa. Oke. Kita masuk satu persatu ya, preparing atau persiapan. Apa sih yang dilakukan? Jadi di persiapan ini kita inisiasi rencana, kapan mau lakukan, siapa saja yang harus dilibatkan, kalau ada anggaran gimana anggarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi pembentukan tim, siapa aja yang akan terlibat, misalnya di inspektorat akan dilibatkan siapa dalam melakukan TNA ini. Jadi kita mulai bentuk tim. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kapabilitas timnya. Dari artinya nanti kita harus ngajarin mereka cara lakukan TNA itu seperti apa, sehingga tadi mereka juga punya standar kualitas seperti Mbak Dinda dalam melakukan TNA gitu loh. Nah, jadi ini yang penting banget. Jangan sampai kita hanya ngasih form terus formnya dia suruh ngisi. Nah, bahayanya persepsi dia gitu ya. Nah, jadi itu yang makanya penting sekali tadi poin 1, poin 3. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah yang kita harapkan meningkatkan kapabilitas dari teman-teman dalam melakukan TNA. Gitu ya. Nah, jadi ini tahap persiapan. Nah, ini form yang kita gunakan untuk lakukan ini. Di formnya Pak Edung saya lihat ada juga persiapannya, siapa yang melakukan itu ada gitu ya. Tapi itu ringkasan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini form yang lebih lengkapnya. Ini jadi contoh misalnya ruang lingkup TNA. TNA ini dilakukan untuk direktorat atau inspektorat. Tujuannya adalah untuk memetakan kebutuhan pelatihan tahun 2022 yang ngajukan dari kepala divisi inspektorat, kemudian nanti yang akan meng-approve siapa. Nanti saya bisa ngasihkan yang sudah ada isiannya teman-teman, sehingga teman-teman lebih kebayang ya cara ngisinya seperti apa. Nah, kemudian siapa saja sih yang akan laksanakan, ketua timnya siapa, anggota timnya siapa. Nah, jadwal kerjanya P1 tadi persiapan tanggal berapa mulai, tanggal berapa selesai. P2 yaitu tadi perencanaan tanggal berapa sampai tanggal berapa. P3 itu berarti tadi melakukan interview tanggal berapa mulai, tanggal berapa selesai. P4 mau pengajuan, kapan mau pengajuan gitu. Nah, ini tahapannya. Ini baru tahap 1 gitu ya. Mbak Dinda boleh nanya nggak? Biasanya Mbak Dinda lakukan TNA itu berapa lama Mbak Dinda? Dari P1 sampai P4? Biasanya sih bareng dengan penyusunan anggaran ya Bu, paralel. Berapa lama biasanya? Sebulan? Nggak nyampe? Kayaknya 2 bulan. 2 bulan ya, oke baik. Jadi biasanya memang dari P1 sampai P4 ini kalau best practice-nya itu biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan Mbak Dida. Jadi mulai dari prepare sampai dengan propose gitu ya. Makanya biasanya kalau pengajuan anggarannya bulan Mei, biasanya di April ini kita udah mulai lakukan TNA gitu. Tujuannya tadi waktu Mei kita udah masuk sampai udah dapat persetujuan sehingga tinggal pelaksanaan aja. Itu Mbak Dinda. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Dinda punya waktu 2 bulan itu akan jauh lebih lowong gitu ya, lebih baik lagi gitu. Iya, oke. Yang lain barang izin Bu, selama ini kita nggak tahu kalau ada maksudnya nggak prosesnya tuh berjalannya nggak tahu kalau ada rule seperti ininya gitu ya. Iya, makanya ini inisiatif dari Pak Edung adalah untuk menularkan ke teman-teman supaya
punya standar yang sama, Mbak, supaya nanti pemetaannya tuh bener-bener apa ya. Bahkan ya teman-teman, nanti saya bisa share apa namanya di Kementerian Keuangan tuh jadi PMK, Peraturan Menteri Keuangan dalam melakukan AKD. Jadi AKP, apa namanya, analisa kebutuhan pelatihan. Nah, itu ada PMK-nya, peraturan menterinya gitu. Itu menurut saya bagus banget ya. Nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, itu sebenarnya dasarnya dari sini, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang kita mau nularkan teman-teman semuanya. Gimana proses melakukan PNA secara terstruktur dan apa ya, tahap per tahap. Oke, barangkali yang lain ada yang mau nanya? Jadi katanya bahasa Jawa Mbak Dinda better late than none gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Agak telat dikit taunya, tapi untungnya Mbak Dinda udah lakukan dengan bagus gitu ya. Nah ini memperbagus lagi gitu Mbak Dinda. Oke, saya izin lanjut lagi ya. Jadi tadi ya ini form yang pertama ya. Oke, kita masuk kedua, perencanaan. Nah, perencanaan tentunya kita harus menyusun strateginya. Jadi misalnya nih, di inspektorat katakan ada 200 orang. Tentunya kita nggak mungkin nanya 200-200-nya mau pelatihan apa. Waktunya habis gitu ya. Tapi nggak mungkin juga kalau kita tanya cuma 2 orang. Nanti akan ditanya, loh kenapa cuma 2 orang gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan tahap yang berikutnya menyusun strategi. Siapa yang perlu ditanya, samplingnya berapa, strategi interviewnya kapan, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan strategi melakukan sampling tadi ya. Kemudian kalau misalnya perlu lakukan apa tatap muka dan segala macam, tentunya kita memerlukan apa namanya menetapkan sumber daya. Jadi misalnya pelaksanaan apa namanya ini perlu perjalanan atau perlu ada meeting. Nah, maka kita perlu memplanningkan atau merencanakan sumber dayanya, logistiknya seperti apa. Dan kalau itu melibatkan atasan atau misalnya kita melibatkan eselon 1, eselon 2 dalam hal kita mau interview, tentunya kita perlu mengkomunikasikannya. Pak, kami mau menginterview Bapak terkait dengan kebutuhan pelatihan. Nah, ini kita perlu melakukan komunikasi. Jadi ini tahap perencana ada 3 ya. Bagaimana nyusun strateginya, siapa yang perlu diinterview dan seterusnya. Kalau ada logistik yang dibutuhkan, kita menetapkan logistiknya seperti apa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan rencananya. Nah, ini ya. Jadi yang tadi Mbak Dinda cerita tadi itu sebenarnya udah ada soft data. Soft data itu bisa kita observasi, kita bisa one-on-one interview, bisa fokus group atau embus. Embus itu artinya kita sergap gitu ya, kita kondisikan supaya dia nggak bisa lari-lari, terus kita interview dia. Nah, itu adalah teknik interview. Tapi ada juga hard data. Hard data itu misalnya data KPI, data realisasi, yang tadi Mbak Dinda cerita ada data audit, hasil evaluasi dari inspektorat pembina. Nah, ini data-data yang tadi Mbak Dinda sebutkan gitu ya. Kemudian program kerjanya organisasi seperti apa, program prioritasnya seperti apa. Nah, ini dasar kita lakukan PNA. Ujung-ujungnya tadi ya, apapun pelatihan yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita menyasar agar orang ini kompeten untuk bisa melakukan pekerjaannya sehingga kinerjanya meningkat. Itu kata kuncinya, teman-teman. Nah, itu makanya penting banget melakukan TNA. Karena kalau TNA-nya salah, ke belakangnya akan salah. Gitu ya. Nah, jadi ini, sampai sini ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Jadi kalau tadi ya P2 itu tadi ada 3 hal, nyusun strateginya, menentukan sumber dayanya, dan mengkomunikasikannya. Jadi tadi misalnya mau interview dengan eselon 2 misalnya, nah kita perlu mengkomunikasikannya. Pak, kami mau nanya-nanya terkait dengan program kerja misalnya. Jadi jangan kita yang ngisi form sendiri Mbak Dinda, tapi usulan kami adalah ini kita tanya, kita diskusi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Barangkali Pak Ucup, barangkali ada hal yang mau ditanyakan Pak dari BPKD. Silakan Pak Ucup kalau ada yang ditanyakan.
Oke, kalau nggak ada, barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Mbak Nia, barangkali Mbak Dea Yuliani. Oke, kalau nggak ada, nah saya izin lanjut lagi ya. Jadi ini perencanaan juga ada formnya. Nanti saya akan share ya ke teman-teman ya form ini ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan. Kita mulai jalan untuk melaksanakan TNA. Dari pengalaman kami, TNA itu akan sangat efektif kalau kita melakukannya dengan salah satunya adalah interview. Dengan kita nanya sama yang apa namanya di unit kerja tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini kita mulai nanya, melaksanakan apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau interview di sini. Jadi di sini tadi ya, mulai dari kinerja organisasinya, programnya apa, ada gap nggak pencapaiannya, kinerja pegawainya seperti apa, ada gap nggak, kompetensinya ada gap nggak. Nah, analisis inilah yang tadi yang Pak Mulisin katakan itu yang harusnya kita lakukan gitu ya, sehingga tadi apapun pelatihan itu ujung-ujungnya adalah untuk menutup gap. Kalau dia nutup gap, maka dia bisa perform. Kalau dia bisa perform, kinerjanya akan meningkat. Nah, jadi inilah yang kita sebut dengan proses TNA. Oke, jadi tahap yang ketiga adalah proses interview. Jadi kita harus siapkan tahapannya, kemudian daftar pertanyaannya, sama harus memahami proses interview gitu ya. Kami punya pengalaman menarik ya waktu lakukan TNA di salah satu organisasi. Tim yang melakukan itu sangat semangat. Datang-datang ke unit kerja, Pak, Bapak punya bisnis issue apa gitu, saking semangatnya. Waduh, yang apa namanya unit kerjanya langsung kaget gitu loh. Kok datang-datang nanya isu gitu kan ya. Jadi baru ketok pintu kok nanya isu gitu. Nah, jadi kalau saya selalu menganjurkan ke tim jangan mulai dengan isu, tetapi ditanyakan dulu bahwa Pak, kami ingin melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, supaya identifikasinya ini benar dan tepat, maka kami akan mulai menggali dari program strategis yang Bapak Ibu unit ini kerjakan gitu. Jadi maksudnya jangan tiba-tiba datang terus mulai dengan isunya apa gitu. Jadi pasti dia akan tutup pintu gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan Bapak Ibu kami datang ke sini untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihannya. Nah, jadi itu biasanya mereka akan cerita gitu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang harus disiapkan. Nah, jadi jadi pada tahap pelaksanaannya kita mulai mengumpulkan data TNA, mendapatkan kinerja tadi yang disampaikan oleh Mbak Dinda, kinerjanya perusahaannya seperti apa, program strategisnya seperti apa, evaluasi atas KPI-nya dan realisasinya seperti apa. Nah, jadi ini adalah mengumpulkan data. Setelah itu kita lakukan analisa nih, analisa atas data, identifikasi kompetensi gap, mengidentifikasi non-learning issue. Non-learning issue di sini maksudnya adalah isu-isu yang timbul bukan karena learning. Contoh, kurang staff. Kan sering ya Mbak Dinda ya, kami sih bukannya nggak mau kerja, tapi orangnya ya dia lagi, kurang orangnya. Nah, itu non-learning issue. Artinya tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. Kalau orangnya kurang ya nambah orang, bukan dengan pelatihan. Mau diapain, dilatih apa aja, kalau emang orangnya kurang ya tetap aja kurang. Jadi itu yang kita sebut dengan non-learning issue. Atau contoh lain lagi, Bu, maaf Bu, bukannya nggak mau kerja Bu, orangnya nggak motivasi Bu, orangnya karena masih karyawan kontrak gitu loh. Lah dia mau kerja bagus-bagus nggak diangkat-angkat juga gitu. Jadi dia demotivasi. Nah, itu bukan learning issue. Kenapa? Karena nggak bisa diselesaikan melalui learning. Bukannya dia nggak bisa, tapi dia nggak mau gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan non-learning issue. Gitu, teman-teman. Jadi itu perlu diidentifikasi. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kinerja. Ya, jadi ini yang disebut dengan identifikasi isu non-learning. Nah, kemudian tahap yang berikutnya adalah menyusun hasil temuannya. Ya, jadi ini masuk ke mengusulkan temuan dari TNA. Nah, ini membuat ringkasan. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tunjukin teman-teman satu contoh yang kami lakukan dengan salah satu organisasi untuk melakukan TNA ya.
Sebentar. Oke. Oke, nah jadi ini saya izin ya sharing ini contoh TNA yang kami lakukan ini orang di unit departemen pengadaan. Jadi kami lakukan training seperti ini 2 hari kepada para namanya learning partner. Learning partner itu kayak kepanjangan tangan orang SDM di unit kerja. Nah ini di semua departemen lakukan. Salah satu ini contoh yang menurut saya bagus adalah departemen pengadaan. Dan ini saya kasih contoh karena pastinya semua organisasi ada departemen pengadaan. Jadi ini toolkit yang diisi oleh peserta training setelah dia selesai training 2 hari tentang TNA. Nah, jadi ini ya target utamanya mengidentifikasi bisnis issue, performance issue, dan kompetensi issue. Waktu itu dikasih 10 hari dari tanggal 17 sampai 26 November. Prosesnya dia harus menginterview dari top management sampai dengan staff. Dan dia harus ngisi form dan harus presentasi. Nah, jadi ini form yang tadi yang pertama Mbak Dinda saya share ya. Jadi TNA scope-nya apa sih? Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan di Departemen Pengadaan. Kenapa? Karena Departemen Pengadaan memerlukan pengembangan capability untuk menjamin lead time. Nah, ini kan ada program strategisnya gitu ya. Lead time delivery pengadaan maksimum 8 hari dan nilai inventorinya maksimum 100 M di tahun 2015. Siapa sih yang merequest kepala unit kerja jajaran Departemen Pengadaan? Nanti kalau TNA ini udah selesai, nanti siapa yang approve? Oh, kepala Departemen Pengadaan sama Kabiro Diklatnya. Nah, ini jelas banget gitu ya. Ini baru P1. Siapa timnya? Pak Faru Rozi, Bu Yunianita, Pak Nugraha Hadi. Tanggalnya tanggal berapa aja? Tanggal 16 dia mulai start. Tanggal 17 dia lakukan P2. P3-nya dari tanggal 18 sampai tanggal 24. P4-nya 25 sampai 26. Nah, ini form yang pertama. Mereka ngisi. Setelah itu, form yang kedua, Nadia cerita. Departemen Pengadaan ada 4 biro. Ada biro perencanaan, perencanaan pengadaan, ada biro pengadaan barang, pengadaan jasa, biro pengelolaan persediaan. Jadi kita aja kalau orang diklat memahami ini aja lama gitu. Nah, karena dia itu orang unit, dia tahu banget gitu ya bironya ada apa. Kemudian dia cerita, ini bisnis proses di pengadaan. Ada procurement planning, ada good and material procurement, ada routine and non-routine service procurement, sama inventory management. Jadi ini bisnis proses di pengadaan. Nah, masuk ke tahap yang kedua. Dia cerita, Departemen Pengadaan, orangnya ada 70 orang. Kepala departemennya namanya Pak Nugraha Hadi. Yang melakukan TNA itu namanya Pak Faru Rozi. Nah, Faru Rozi inilah yang ikut training yang 2 hari tadi. Dia yang mengisi form ini. Nah, Pak Faru Rozi bilang, kepala departemennya ada 1 orang, saya mau interview Pak yang 1 orang tadi. Nah, yang ditanya tadi, bisnis issue-nya, performance issue-nya. Saya lakukan one-on-one. Kepala bironya ada 4 orang. Saya juga mau nanya 4-4-nya. Jadi business issue, performance issue, kompetensi issue, dan one-on-one. Kepala seksinya ada 11 orang. Saya juga mau nanya 11 orang. Jadi tapi nanyanya performance issue, kompetensi issue, sama instructional need-nya. Dan saya lakukan focus group. Kepala regunya, karunya ada 43 orang. Saya nggak sanggup deh tanya 43 orang, saya cuma nanya 50%-nya. Jadi saya mau nanya 22 orang. Ya, kepala regunya saya tanya kompetensi isunya apa sama trainingnya apa. Pelaksana ada 5 orang, karena pelaksana mereka biasa lebih melaksanakan, maka nggak perlu semuanya, saya mau cuma interview 2 orang aja. Dan saya langsung nanya ke dia mau training apa. Nah, inilah yang kita bilang planning gitu, teman-teman. Harus direncanakan siapa yang mau kita interview, berapa orang yang kita mau interview, dan seterusnya. Sehingga kalau ditanya, kita dapatkan kebutuhannya dari mana? Kami interview loh kadepnya, kami interview loh kabironya, sehingga tadi menjadi sangat jelas gitu ya bahwa ini benar-benar sah dan sahih gitu ya, bahwa ini yang kita lakukan melalui proses. Nah, ini hasil interviewnya nih, saya mau tunjukin ke teman-teman. Oh, ini aja cerita dulu. Ini ada 1 form, kepala departemen, saya rencanakan interview 1 orang, ternyata berhasil saya interview. Kepala biro
Oh, saya mau interview 4 orang, berhasil juga 4 orang. Kepala seksi saya berhasil juga 11 orang. Nah, ini karunya tadinya mau 22 orang, tapi cuma berhasil 11 orang. Tapi, jadi 50% doang yang saya berhasil. Kenapa? Karena jam kerjanya shift-shiftan, jadi agak susah ketemunya. Nah, kalau pelaksana 2 orang, ternyata nggak berhasil dua-duanya karena dia merasa pelaksananya merasa bisa diwakili oleh karunya. Nah, ini menjustifikasi seberapa saya berhasilnya seperti apa gitu ya dalam melaksanakan interviewnya. Nanti form ini boleh saya kasih share kalau teman-teman mau adopt gitu ya. Dan ini contoh isian juga saya akan share ke teman-teman. Kebetulan ini udah lalu ya, udah 7 tahun yang lalu, jadi udah nggak valid datanya, tapi cara melakukannya masih valid teman-teman. Oke, nah next adalah, nah dia mulai cerita program kerjanya di unit pengadaan tuh apa aja sih? Oh, pengelolaan dan penyediaan vendor yang efisien, minimalisasi jumlah vendor tersourcing, ini KPI-nya nih. Kemudian pengelolaan biaya bahan yang efisien, ini KPI-nya, dan seterusnya. Nah, jadi dia akan berangkat dari KPI. KPI mana sih yang nggak tercapai? Harapannya kan semua KPI tercapai gitu ya. Nah, jadi itu yang dia mulai lakukan TNA-nya dengan menggunakan balance scorecard ini. Nah, ini contoh form berikutnya. Jadi waktu dia interview, misalnya strategi objektifnya, pengendalian pengelolaan pengadaan dan inventory yang efisien, performance issue-nya, meminimalisasi jumlah supplier tersourcing, maksimum hanya 5%. Kompetensinya apa? Mampu melakukan sourcing, mampu melakukan validasi data, melakukan evaluasi, dan seterusnya. Trainingnya apa? Jadi istilahnya nggak ngujuk-ngujuk kita bilang training apa, tapi berangkatnya dari strategic objektifnya apa, performance issue-nya apa, kompetensi issue-nya apa. Nah, ini baru keluar trainingnya apa. Nah, ini proses yang disebut dengan proses TNA gitu ya. Nah, jadi ini detail, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana Mbak Dinda komentarnya? Ada concern, ada hal yang kayaknya nggak mungkin, atau ada kayaknya di Pemda nggak mungkin deh lakukan ini. Atau, oh iya bisa juga kok kita lakukan ini, gitu. Barangkali ada komentar. Tanya ini kali Bu yang terkait non-learning tadi. Oke. Satu itu kan maksudnya tadi kalau saya tidak salah tangkap tuh berarti yang memang pemecahannya bukan melalui TNA ya Bu? Pemecahannya bukan melalui learning Mbak Dinda. Bukan artinya nggak bisa kita kasih training. Contoh, orangnya kurang. Yang bilang sama SDM, Pak, orangnya di unit ini kurang, Pak, orangnya. Nggak bisa diselesaikan melalui training. Dikasih training kayak apapun, kalau orangnya kurang, ya kurang gitu. Nah, salah satunya kan tadi yang terkait motivasi individunya ya, Bu. Nah, ini juga ada juga memang contoh kasus seperti itu di inspektorat yang terkait dengan motivasi individu yang memang yang bersangkutan nih kalau misalnya kita kasih training, padahal secara unit kerjanya membutuhkan kompetensi itu gitu bagi para pegawainya. Tapi yang bersangkutan mau kita kasih training seperti apa dan sebanyak apa, memang dia merasa dirinya sudah tidak mampu gitu, sudah aduh saya kayaknya udah terlalu tua, udah nggak mampu atau yang seperti itu. Nah itu baiknya gimana ya Bu? Kemudian apakah untuk kasus yang seperti itu, individu-individu yang seperti itu dapat kita kesampingkan dari pemetaan diklat atau bagaimana ya Bu baiknya? Oke, thank you. Pertanyaannya menarik ya, Mbak. Jadi gini, tadi yang non-learning issue adalah isu-isu yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. Artinya harus ada mekanisme lain. Nah, salah satu contoh tadi, misalnya teman Mbak Dinda, misalnya ada yang terkait dengan motivasi, misalnya. Biasanya mungkin orang-orang yang sudah memasuki usia pensiun, gitu ya, dia udah nggak berkembang, gitu ya, dia bilang, oh udahlah, aku ini aja, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin penyelesaiannya bisa, misalnya kalau masih bisa diberikan, mungkin hard skill dia nggak ada masalah, dia udah oke gitu. Tapi soft skill-nya tadi yang perlu
misalnya kita kasih spiritual quotient, Pak, ilmu yang bermanfaat loh, kalau Bapak nggak berkembang gitu-gitu. Nah, jadi pemetaan TNA-nya mungkin yang berbeda, Mbak Dinda. Bukan lagi hard skill, tetapi ke soft skill-nya. Misalnya emotional quotient-nya, spiritual quotient-nya, kayak gitu. Jadi diarahkannya ke sana gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, memang kalau kita lihat di ASN sekarang kan ada yang namanya merit system ya Mbak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dikaitkan dengan kinerja gitu. Nah, itu yang mungkin juga kita akan menyadarkan dia, Pak, bisa sih Bapak tetap seperti itu, tapi kan dari sisi merit systemnya Bapak nggak akan bisa mencapai gitu loh. Nah, jadi itu kembali terpulang kepada organisasi. Tapi jawabannya bukan dari TNA. Kita nemunya di TNA, tetapi jawabannya tidak melalui pelatihan. Gitu sih Mbak Dinda. Oke. Mungkin barangkali yang lain ada yang mau diskusi atau ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali iya, materinya akan kami share ya. Baik Mbak, ini Mbak Nia. Nanti kami akan share materinya. Oke, Bu, kalau nggak ada, saya izin lanjut. Iya. Yang satu lagi Bu, Ya, terkait proses interview kepada unit-unitnya itu Bu. Kalau sebagai contoh kan inspektorat itu ada terdiri dari 13 irban ya, 12 irban dan 1 sekretaris, 13 eselon 3. Nah, itu berarti kita harus menginterview minimal 50% atau gimana Bu? Ada batasannya dari masing-masing irban itu? Kalau secara teori minimal 30% atau 30 orang. Yang mana yang lebih rendah? Saya ulang ya Mbak Dinda. Jadi ini secara ilmu statistik. Jadi 30% atau 30 orang. Yang mana yang lebih rendah? Misalnya di irbannya ada 100 orang. Berarti Mbak kan bisa jangan 100 duanya sama. Misalnya ada 200 orang. Berarti Mbak memilih kita harus menginterview kalau 30% kan 60 orang. Nah, secara statistik Mbak boleh interview 60 orang atau 30 orang aja udah cukup. Jadi 30% atau 30 orang, mana yang lebih rendah gitu. Nah, itu berarti 30 orang aja mewakili gitu. Dari total seluruh pegawai gitu berarti. Betul. Tetapi kan tentunya perlu kita distribusi ya ini Mbak Dinda. Jadi misalnya eselon 1 cuma 1 orang, ya udah interview semuanya karena dia yang paling tahu program strategisnya mau kemana gitu. Eselon 2 mungkin cuma ada 5 orang, ya udah kita interview juga 5-5-nya supaya kita dapat peta yang lebih bagus gitu. Nah, makin ke bawah makin sedikit nggak apa-apa karena itu perwakilan aja. Very good question. Tapi secara kumulatif 30% atau 30 orang. Betul. Supaya kalau nanti Mbak Dinda ditanya kenapa cuma sekian orang, nah secara statistik itu sudah mewakili gitu. Jadi ada misalnya Mbak punya orang 100 orang, tapi interviewnya 2 orang yang nggak sounding gitu, nggak mewakili gitu lah ceritanya. Oke, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Nah, ini ya, jadi ini tadi saya kasih contoh tadi ya, mereka lakukan ini. Nah, tentunya kan banyak training banget ya. Nanti kalau ini masuk ke Pak Edung semua bingung sendiri gitu Pak Edungnya. Yang mesti dicoret yang mana gitu ya. Nah, sementara anggarannya terbatas gitu. Nah, di proses TNA pun kita minta mereka yang mencoret atau memberikan prioritas. Nah, ini formnya teman-teman. Jadi di sini si yang melakukan TNA atau dari unit kerja yang tahu nih bahwa kalau training ini diberikan, impact-nya tinggi nggak? Gap-nya orang-orangnya tinggi nggak gap-nya terhadap kompetensi itu. Jadi dia nanti yang memetakan performance gap-nya tinggi, kompetensi gap-nya tinggi, maka resolusinya tinggi. Ya, jadi ini di sini kita minta untuk diisi kalau performance gap-nya tinggi diisi angka 3. Kompetensi gap-nya tinggi diisi angka 3, maka
resolution impact 3 kali 3 berarti 9. Maka ini paling tinggi. Jadi di sini yang ngisi adalah yang menginterview tadi ya. Jadi berdasarkan 2 kriteria. Nah, sehingga nanti kalau yang masuk ke Pak Edung tinggal liatin aja mana yang paling tinggi nih. Nah, 999 ini yang penting menurut orang unit. Ini yang kalau kita ada anggarannya kita akan prioritaskan yang angkanya 9 ini. Oke, so far ada yang mau ditanyakan dulu oleh teman-teman? Jadi ini memprioritaskan Mbak Dinda. Kalau enggak kan biasanya mau nyoretnya seperti apa, kitanya juga bingung ya, nggak ada dasar. Nah, dasar nyoretnya 2 hal. Impact-nya tinggi nggak? Training kalau diberikan impact-nya tinggi nggak? Gap-nya orang-orang atas kompetensi itu tinggi nggak gap-nya? Nah, kalau tinggi berarti itu dia prioritas. Jadi impact-nya tinggi, gap-nya tinggi. Itu yang paling prioritas. Kalau uangnya lebih, ambil prioritas kedua. Jadi prioritas pertama diberikan performance impact-nya tinggi, gap-nya tinggi. Gitu. Oke, so far. Jadi ini ada dasar kita nyoretnya. Bukan, nggak ada budget, coret semua gitu. Tapi ini yang kita minta, kalau misalnya budgetnya terbatas, tolong deh tentukan 3 hal yang menurut teman, atau 10 training yang paling penting. Nah, dasar berpikirnya adalah impact-nya tinggi, gap-nya tinggi. Itu yang jadi prioritas. Nah, mereka mulai mikir nih, oh iya training ini impact-nya tinggi loh. Orang-orangnya pada belum bisa tentang hal ini, gap-nya tinggi. Nah, itu yang jadi prioritas. Oke. So far, ada pertanyaan mengenai hal ini? Kalau nggak ada, saya izin lanjut lagi ya. Nah, jadi ini dibikinin gap-nya ya. Nah, kemudian ini rekapannya. Semua orang perlu pelatihan apa? Tadi kadepnya perlu pelatihan apa? Kabironya perlu pelatihan apa? Kasihnya perlu pelatihan apa? Karunya, kepala regunya perlu pelatihan apa? Pelaksana perlu pelatihan apa? Jadi kita lihat sinkronisasi dalam satu unit kerja itu tersinkronkan, ini loh pelatihannya. Inilah yang kita sebut dengan hasil TNA, teman-teman. Ya, nah kemudian dari hasil ini diturunkan kadep pelatihannya ini, tujuan pelatihannya apa, orangnya ada berapa, training strateginya. Kalau dulu masih boleh classroom dia karena cuma 1 orang killing aja ikut keluar, jadi di outsource kan. Nah ini budgetnya berapa. Nah ini yang kita sebut dengan proses TNA, teman-teman. Nggak susah kan ya ngisi form ini. Oke. Nah, ini form ini juga nanti saya akan share ke teman-teman, barangkali itu bisa digunakan untuk melakukan melakukan TNA di unit kerja. Nanti teman-teman bisa dapat banyak input dari Kemenkyu bagaimana mereka melakukan TNA. Menurut saya salah satu yang turning point yang cukup luar biasa adalah pada saat mereka melakukan TNA dengan cara ini ya. Jadi trainingnya itu tidak lagi saya pengennya ini, tapi ini benar-benar yang terkait dengan kebutuhan kinerja organisasi. Nah, itu kalau itu dilakukan secara konsisten itu luar biasa banget hasilnya, teman-teman. Tetapi ada tapinya ya. Tadi kan learning value chain kan ada 4 tahapan ya. Identifikasinya benar, contoh. Orang mau makan nasi goreng, kita udah tahu nih, bener dia mau nasi goreng. Nah, tapi kan ada 3 tahapan lagi. Masak nasi gorengnya bener nggak? Yang nyajikannya bener nggak? Ngukurnya bener nggak? Sama juga dengan pelatihan. Saya udah tahu dia mau pelatihan kuantitatif audit, tapi bikin materinya gimana? Nanti instruktur yang ngajarinnya bener nggak? Nah, kemudian ngukurnya bener nggak? Jadi masih ada tahapan yang lain. Jadi artinya TNA yang benar itu adalah awal. Tapi kalau ke belakangnya salah, bisa juga salah. Tapi kalau udah TNA-nya yang salah, ke belakangnya pasti salah gitu loh. Gitu teman-teman. Makanya sekali lagi saya ingin benar-benar gitu ya ngobrol sama teman-teman pentingnya melakukan TNA ini. Oke. Saya mau tanya dari peserta, ada yang mau ditanyakan sebelum saya balik lagi ke materi barangkali? Barangkali Pak Edung atau teman-teman lain ada yang mau diskusi? Iya, Ibu Ana, pada prinsipnya SKPD itu sudah mengetahui atau mempraktekkan TNA. Dalam artian bahwa
peta kebutuhan itu kan dari individu dan kebutuhan organisasi, kan gitu kan. Ya. Jadi maaf saya lagi itu dulu rapat dulu Mbak. Iya Pak. Oke. Dari individu dan organisasi. Nah, sebetulnya kan kalau dulu memang si individu lah yang mengisi ya, mengisi, yang memohon untuk diklat. Belum tentu itu adalah kebutuhan dari suatu organisasi, sehingga hasil diklat itu memang hanya dibutuhkan oleh dirinya sendiri, mungkin untuk nanti apa istilahnya itu saya jadinya daftar keinginan ya Pak, bukan daftar kebutuhan gitu ya. Iya, SKPD tetap aja merasa kekurangan apa itu SDM-nya yang kurang profesional. Jadi itu saya perhatikan ini. Makanya dengan adanya Korpu, nah inilah TNA itu betul-betul dibangun dari kebutuhan SKPD dan individu gitu kan. Itu aja Bang. Oke, good Pak. Jadi, nah itu Pak, menurut saya inisiatif ini Pak Edung tuh luar biasa ya Pak. Artinya mengumpulkan teman-teman dari SKPD ya Pak ya, untuk kita bersama-sama Pak, apa ya, bagi yang sudah melakukan dengan benar. Oh, tadi yang seperti Mbak Dinda bilang, oh ternyata ada ilmunya toh gitu. Nah itu yang kami tularkan tuh ilmu melakukannya secara terstruktur, walaupun Mbak Dinda dan teman-teman di inspektorat sudah melakukannya gitu. Nah ini membuat dia lebih terstruktur lagi supaya tadi Pak Edung dan tim itu nanti pada saat mendapatkan analisa hasil kebutuhan pembelajaran itu tidak lagi berdasarkan oh aku pengennya ini, tapi adalah dasarnya tadi kinerja organisasi. Tapi good Pak, nanti berarti akan memudahkan sekali Korpu untuk tadi merancang materi yang sesuai dan seterusnya. Karena inilah cikal bakalnya. Kalau TNA-nya aja salah, ke belakangnya pasti salah. Artinya tadi nggak sesuai dengan kebutuhan. Thank you Pak Edung, thank you Pak. Yes, Oke, barangkali yang lain ada yang mau ditanya sebelum saya masuk ke balik lagi ke materi teman-teman. Ini nanti saya akan share ya ke teman-teman nanti biar untuk teman-teman bisa lihat kembali. Ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi sedikit lagi tadi ya. Tadi pelaksanaan tadi secara pelaksanaan itu mengumpulkan data, mulai dengan interview gitu ya, menganalisa datanya dan menyusun hasil temuan TNA. Jadi di sini tadi ya data KPI-nya, pencapaiannya gimana. Nah, ada juga organisasi dari pengalaman saya juga mereka mengatakan, oh KPI kita sudah tercapai. Nah, kalau KPI tercapai, apakah nggak perlu pelatihan? Apakah nggak perlu TNA? Menurut saya, kalau misalnya unit itu mengatakan dia KPI-nya tercapai, maka kita dorong dia untuk melihat ketantangan. Pak, KPI-nya kan udah tercapai ya, kira-kira ke depan ada tantangan apa enggak gitu, nah yang bisa diimprove gitu, nah jadi kita dorong ke sana, enggak selalu harus terjadinya gap, tapi kita bisa lihat future challenge-nya, ke depan akan bakal seperti apa ya gitu, nah itu yang mungkin tidak harus selalu dari KPI, enggak perlu selalu dari issue, tapi bisa berangkatnya dari challenge teman-teman. Nah, jadi tahap 3.2 kita lakukan analisa. Nah, ini tadi yang Mbak Dinda cerita ya, menemukan non-learning issue gitu ya. Ini penting menurut saya. Dari pengalaman saya, ternyata banyak hal yang dia nggak perform karena non-learning issue. Tadi ya, orangnya nggak motivasi, orangnya merasa jumlah orangnya kurang gitu. Nah, kalau itu digenjot dengan pelatihan nggak ada guna gitu. Selama non-learning issue-nya itu tidak diselesaikan. Nah, ini yang makanya penting sekali menemukan non-learning issue. Yang non-learning issue itu adalah jawabannya bukan melalui pelatihan. Ya, nah kemudian mengusulkan learning solution-nya seperti apa.
Nah, ini mappingnya, teman-teman. Jadi mulai nanyanya itu bisnis isunya apa? Nah, bisnis isunya itu adalah apa sih yang menjadi kendala dalam mencapai kinerja? Apakah yang menjadi komplain itu kepuasan pelanggan, ataukah kualitas, ataukah waktu tunggu, atau waktu kerja, atau targetnya tidak tercapai, atau publikasinya kurang, atau biayanya terlalu tinggi. Nah, ini biasanya yang kita sebut dengan bisnis issue atau isu-isu yang ada di organisasi. Nah, dari bisnis isu ini ditarik misal di tempat inspektorat, kualitas kualitas auditnya sering dikomplain sama belum mendapatkan nilai yang baik dari BPKP atau BPK. Jadi kualitasnya. Nah, ini bisnis issue. Misalnya harusnya 100% audit itu diterima oleh BPK, ternyata kita hanya diterima 50%. Nah, itu bisnis issue. Jadi hasil auditnya belum mencapai kualitas yang diharapkan dari instansi pembina kita. Nah, jadi itu dari kualitas. Bisa juga kualitasnya mungkin tercapai, tapi waktunya lama gitu ya. Harusnya dalam 1 bulan sudah hasil auditnya keluar, ternyata ini butuh 3 bulan gitu. Nah, itu berarti lama. Atau bisa juga, biayanya membengkak gitu ya. Untuk membuat hasil satu temuan itu harusnya biayanya cuma 50 juta, ini jadi 100 juta. Nah, jadi biaya. Nah, jadi ini berkutat di sekitar situ. Itu yang kita sebut dengan business issue. Nah, business issue ini munculnya kenapa? Karena SDM-nya tidak melakukannya dengan baik dan benar. Nah, dari ini yang kita sebut dengan performance issue. Performance issue ini SDM-nya tidak melakukan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena ada learning yang kurang, karena ada kompetensi yang dia nggak kuasai. Misalnya teknik auditnya dia masih gaya lama, tapi sekarang sudah pakai investigatif audit gitu ya, atau inovatif audit misalnya. Oh, ternyata dia nggak punya kompetensi itu, maka ini loh pelatihannya. Nah, ini jadi rangkaiannya seperti itu, Mbak Dinda dan kawan-kawan. Nggak tiba-tiba kita datang, Pak, Bapak butuh pelatihan apa? Itu nanti gitu. Atau kita bilang, Bapak gapnya apa? Itu belakangan. Yang paling ujungnya awalnya adalah bisnis isunya apa, bisnis gapnya apa, bisnis challenge-nya apa. Dari situ baru masuk ke performance-nya, baru masuk ke kompetensinya, baru masuk ke instructional need-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu oleh teman-teman? Nah, ini biasanya mulai banyak pertanyaan kalau diminta ngisi form, Pak Edung gitu ya. Kalau begitu ngisi form, teman-teman baru, oh iya ini gimana cara ngisinya gitu. Nah, itu yang Pak Edung sudah share form, itu menurut saya masih bisa kita lanjutkan ya Pak. Tinggal tadi, kalau di situ saya ngelihatnya yang perlu ditekankan ke bisnis isunya apa gitu Pak, atau performance isunya apa. Itu yang mungkin mungkin bisa dicarikan padanannya. Kita nggak sebut bisnis issue, tapi misalnya kinerja program kerja mana yang masih belum tercapai dan seterusnya. Jadi itu, oke. Nah, jadi itu summary finding tadi ya, business issue, performance issue, kompetensi issue. Jadi baru instructional need-nya apa. Ini contoh isiannya. Ini satu business issue bisa muncul beberapa performance issue, satu performance issue bisa muncul kompetensi issue, dan instructional need-nya apa. Oke, dan terakhir tadi ya, memappingkan ini isunya, gap performance impact-nya ini memprioritaskan. Misalnya katakan banyak nih, sementara budget yang disediakan Pak Edung hanya untuk 10 misalnya, maka dia perlu memberikan prioritas. Nah, prioritasnya gimana caranya? Tadi dengan melihat performance impact-nya tinggi nggak, gap-nya tinggi nggak. Kalau tinggi dua-duanya itu adalah yang prioritas paling tinggi. Oke, jadi ini cara mengisinya ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu oleh teman-teman? Karena waktu saya tinggal 5 menit nih, Pak. Ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Belum ya? Oke, kalau nggak ada, saya izin lanjut lagi ya. Nah, jadi setelah ini, ini yang ini nih Mbak Dinda. Ini form untuk menuliskan non-learning issue. Jadi identifikasi non-learning issue-nya apa, diarahkan ke unit mana gitu.
Diarahkan tuh maksudnya kan nggak bukan urusan kita ya, artinya misalnya jumlah orangnya kurang, itu bukan urusan orang learning gitu ya, mungkin diarahkan ke SDM bahwa orangnya kurang gitu, orangnya kurang motivasi misalnya, mungkin perlu diarahkan kemana gitu loh, yang istilahnya tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. Nah itu yang kita sebut dengan non learning issue. Ini contoh form untuk ngisinya. Oke. Nah, next adalah tadi pengajuan. Next-nya adalah setelah kita sudah melaksanakan interview, sudah dapat finding-nya, maka next-nya adalah mengajukan. Jadi tahapan 4, mengajukan usulan pelatihan, menyiapkan presentasi untuk kepada manajemen dan mendapatkan persetujuan. Nah, jadi ini biasanya sudah disediakan oleh form yang teman-teman tinggal ngisi supaya saya nggak tahu di Pemprov ini apakah sampai ke budget ya Pak Edung ya. Nah, jadi kalau ada organisasi juga yang mereka mintanya unit kerja mengajukan budget pelatihan. Nah, ini untuk melakukan pengajuan. Ini contoh form, teman-teman, yang tadi saya share gitu ya. Siapa sih yang perlu pelatihan, apakah eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Kompetensi required-nya yang dibutuhkan apa, tujuan pelatihannya apa, total orangnya berapa orang yang akan ikut, strateginya apakah classroom ataukah dia pelatihan di luar atau digital learning dan seterusnya. Source-nya dari mana? Apakah kita harus beli materi tersebut atau kita akan bikin sendiri atau kita sudah punya tinggal kita tailor sedikit. Dan kalau ada partner ini dan budgetnya berapa. Nah ini form-form yang sebenarnya kembali Pak Edung sudah membuat form, menurut saya itu masih bisa dipergunakan, tapi ada beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman tambahkan. Ya, nanti materinya saya share supaya teman-teman juga bisa menggunakan form-form ini. Oke, baik dari saya, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya lihat dari Bu Suyuti dari Kemenkyu, dari Pusdiklat Pajak sudah hadir di sini ya. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Pak Edung ya, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau sudah cukup dan memang ini sudah jelas gitu kan,